on a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. Halo semuanya, so di video kali ini aku bakalan share lagi mengenai dunia perkuliahan. Hari ini aku mau share tentang biaya keringanan UKT atau kalian boleh juga ngajuin cicilan. Pokoknya hari ini kita bakalan bahas tentang dunia per UKT-an 2.0 aku bisa bilang, karena sebelumnya aku udah pernah buat. Kalau kalian mau nonton bisa langsung klik di sini. Tapi kalau misalnya yang sekarang ini karena ada beberapa update lagi dan aku juga kan udah ada di term yang baru. Jadi aku sekalian mau kasih tahu ke kalian lagi nih ada tambahan-tambahan informasi. Nah, buat kalian yang penasaran langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, sebelumnya aku mau disclaimer ke kalian dulu. Maaf banget kalau misalnya ada kayak suara berisik-berisik karena pas banget rumah sebelahku ini lagi under construction. Aku harap sih semoga audionya nggak bocor ya. Aku mau kasih tahu dulu ini tentang kayak step by step ya dulu. Kalau misalnya nanti di luar dari kalian yang bukan anak ITB, kalian bisa ambil aja nanti informasi-informasinya. Misalnya kayak aku sebutin di esainya harus gimana-gimana. Nah, semoga itu nanti membantu. Untuk UKT ini kalian bakal dapat banyak informasi dari himpunan kalau misalnya kalian punya himpunan ataupun dari angkatan. Biasanya ada teman-teman kalian yang magang lah gitu lah di divisi yang mengurusi tentang keuangan dan beasiswa ini. Kalian bakal dapat informasi di grup besar. Kalau misalnya masuk himpunan nanti bakalan ada divisi-divisi finance gitu yang ngurusin emang khusus untuk beasiswanya. Jadi kalau misalnya kalian jarang buka grup teman-teman kalian gitu, grup-grup besar, kalian bisa langsung follow line-nya di mau aja. Dan pastiin kalau misalnya kalian udah mau selesai semester yang sekarang nih, kayak aku bisa semester 5. Nah, aku udah ujian akhir, udah mau mendekati semester selanjutnya. Kalian bisa cek-cek dan pastiin aja di mau pasti bakalan update terus tentang keringanan UKT. Pokoknya sebelum semester itu mulai kalian udah harus siap siaga gitulah. Intinya kayak gitu. Jadi sekarang itu kalian harus buka dulu ke aplikasinya, keuangan dan beasiswa. Nanti tuh di sini tuh bakalan keluar si status keuangan kalian. Yang semester 1 kalian bayar berapa, semester 2 kalian bayar berapa. Kayak aku pernah jelasin juga sebelumnya. Ada tagihannya, berapa yang harus kalian bayar, dan juga ada pembayarannya, kalian udah bayar atau belum. Kolom cicilan juga. Jadi kalau emang nanti kalian mengajukan cicilan dan ternyata cicilan kalian diterima, nah nanti bakal keluar tuh cicilan pertama, cicilan kedua berapa, dan bayarnya tuh berapa-berapa tanggal-tanggalnya. Kayak semacam deadline-nya gitu. Nanti aku bakalan insert fotonya juga dan begitupun videonya. Kalian pilih menu yang ada di sebelah aplikasi. Kalau misalnya kalian udah klik itu ada 3 option. Yang pertama itu adalah pengajuan keringanan BPP, yang kedua adalah pengajuan cicilan BPP, dan yang ketiga adalah rekomendasi teman. Yes, betul banget. Sebelumnya kan gak ada rekomendasi teman. Nah, ini salah satu poin yang pengen aku point out, karena di UKT sekarang ini yang baru-baru itu tuh selalu ada rekomendasi teman. Kalau aku nggak salah, seinget aku tuh kayaknya ini baru ada a year ago, tahun yang lalu kalau aku nggak salah ingat. Soalnya kayak aku masih semester 4-an gitu deh kayaknya ya. Kita akan ngebahas tentang si pengajuan keringanan UKT. Oke, jadi ini yang biasanya banyak banget dari kalian yang pengen apply. Jadi ITB itu sekarang kayak ada tambahan informasi. Kalau sebelumnya tuh nih gak ada si tabel yang warna kuning ini. Di sini dibilang ITB membuka pendaftaran usulan keringanan UKT bagi mahasiswa dengan mengevaluasi usulan berdasarkan 4 prinsip. Itu yang mereka nilai dan mereka junjung tinggi gitu loh. Kalau misalnya udah kayak gitu, nanti kan bakal ada status pengajuannya nih. Kalau status pengajuan itu tuh ada pengirimannya, ada persetujuannya, ada juga keputusannya. Kalau misalnya untuk pengirimannya sendiri, itu tuh kalau kalian lihat untuk yang tahun ini, untuk yang semester selanjutnya, itu bukanya tanggal 13 Desember sampai 23 Desember. Nah, selanjutnya aku mau bahas ke kalian tentang keputusan. Jadi kalau misalnya kalian lihat, keputusan itu tuh seingat aku ada 4. Jadi ada yang permanen, ada juga yang khusus 1 semester, ada juga yang bentuknya cicilan, dan ada juga yang KIPKA. Oke, jadi kita buat skemanya dulu nih ya, kalau misalnya kalian bingung. Jadi kalian anak baru masuk ITB, kucuk gitu ya. Misalnya semester 2 deh kita bilang, biayanya itu 12.500.000. Karena kalau buat anak SNM, anak SBM itu 12.500.000. Itu semester satunya, anggap kita nggak usah ngomongin semester 1 dulu, kita ngomongin semester 2. Nah, si A ini dia mau apply nih buat keringanan UKT. Aku ngerasa 12 juta ini, 12,5 juta ini berat banget nih. Oke, sekarang aku mau ngajuin. Nah, kayak tadi aku bilang, ada 4 skemanya. Ya, pertama itu tadi penurunan UKT secara permanen. Kenapa aku lupa terus ya? Penurunan UKT secara permanen. Jadi kalian itu si A ini mengajukan si UKT-nya, keringanan UKT-nya dengan segala prosedurnya, nanti kita bakal bahas. Jadi dia dapat keringanan itu misalnya jadi turun 10 juta. Jadi kalau misalnya secara permanen berarti 10 juta itu akan terus sampai dia semester 3, 4, 5 sampai 8. Itu skemanya kayak gitu. Nah, kalau misalnya untuk skema kedua itu penurunan UKT 1 semester. Jadi ketika dia udah selesai semester 2, dia mau ngajukan ke penurunan UKT buat semester 3, it means di semester 3 itu dia bakalan turun jadi 10 juta. Tapi di semester 4, 5, 6 dia bakalan balik lagi ke 12,5 kayak awal karena cuma 1 semester. Terus kalau misalnya untuk yang KIPKA sendiri,
aku nggak tahu further information about it karena aku nggak pernah mengajukan KIPKA, dan setahu aku kalau dulu di 2019 itu kita punya istilahnya bidik misi. Nah kalau sekarang itu udah diubah ke KIPKA, jadi aku kurang tahu kalau masalah itu. Dan yang keempat itu adalah cicilan UKT. Jadi kalau misalnya nih kalian tadi ngajuin buat keringanan UKT, terus tiba-tiba kalian dapat nih dari si panitianya 10 juta. Tapi sistemnya cicilan. Jadi cicilannya itu misalnya 50-50, kalian dikasih keringanan cicilannya itu 2 kali. So it means 50% yaitu 5 juta, itu nanti bakal ada deadline-nya. Kalian harus bayar bulan apa. Kalau kayak case kita misal Desember, berarti nanti di bulan Januari gitu misalnya, tanggal 15 Januari, nah itu maksimal 5 jutanya. Kalau waktu case aku tuh sebulan, cuman nggak exactly sebulan, kayak sekitaran 2 mingguan gitu lah. Nah itu 5 jutanya lagi. Jadi kalian tetap bayar 10 juta, tapi kalian dikasih keringanan untuk cicilan. Jadi skemanya kayak gitu. Semoga kalian nggak bingung ya sama skemanya. Nah sekarang kita bakal bahas dulu dari prosedur cicilan. Kalau misalnya kalian lihat dari gambar ini gambar yang di-share sama Ditmawa, aku bakal jelasin lagi. Kalian pilihnya yang klik cicilan BPP. Jadi jangan yang keringanan, karena ini kita different story ya. Yang kedua itu kalian bisa pilih opsi cicilan kalian mau 2 kali atau 3 kali. Jadi kalau misalnya skema yang tadi 10 juta, terus kalian ngerasa kayak aduh kalau misalnya dapat turun juga 10 juta, kayak kalau 2 kali keberatan deh. Aku better buat apply 3 kali, nah nggak apa-apa, kalian bisa pilih di situ. Yang ketiga, kalian harus unggah dokumen pendukung berupa surat pernyataan orang tua atau wali, template-nya bisa diunduh di kolom informasi. Kalian bisa baca di sini, di suratnya, kalau untuk 2 kali, 50%, 50%. Tapi kalau untuk 3 kali, it doesn't mean 33%, 33%, no. Yang pertama itu 40%, yang kedua ya 30, baru 30. Untuk 1 semester itu kalian mengajukan cicilan. Jadi kalau misalnya untuk cicilan sendiri, emang prosedurnya kayak gitu. Kalau misalnya untuk upload dokumen penting, kalau untuk cicilan, only surat pernyataan orang tua, which is yang tadi kalian udah download, dan kalian bakal minta ke orang tua kalian buat isi, dan juga ada tanda tangan dan juga materai. Udah, that's it. Kalau misalnya untuk konteks di sini kayak dokumen-dokumen dan prosedur lainnya yang kayak essay dan lain-lain, ini bisa banget buat kalian yang non ITB pun kalian bisa apply ini. Kalian bisa kayak oh berarti aku harus siapin kayak gini-gini. Oke. Yang pertama itu, kalian harus isi penjelasan mengenai esai. Jadi kita bakalan bikin esai singkat mengenai diri kita sendiri. There is no maximum words, gak ada maximum words-nya harus berapa, terus kayak template-nya pun juga enggak. Kalau waktu yang di video pertama, itu aku baru banget masuk ITB. Jadi dari awal aku keterima, itu kan aku harus bayar 12,5, tapi aku udah ngajuin keringanan. Jadi uang yang turun itu adalah untuk semester 1 dan semester 2. Jadi aku masih ceritain tentang SMA aku. Gimana caranya tuh supaya kita kelihatan layak dari kita si SMA dan kita baru masuk ITB, ini kita tuh masih punya standar yang cukup gitu loh untuk kita dapat bersaing di ITB. Jadinya tuh kita nggak perlu mikirin biaya, which is tadi yang sustainability itu. Karena mereka mau kita tuh pas belajar nggak ada hambatan biaya. Oke, jadi case-nya kayak gitu. Nah, cuman kalau waktu kemarin itu aku ngajuin keringanan UKT itu semester 5 awal. Jadi 4 akhir tuh aku udah mulai ngajuin. Cuman kalau yang di 4 akhir ini karena situasinya lagi pandemi, so ini kan beda banget ya case-nya, nggak kayak sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya kan tuh SMA tuh aku kayak gini gitu. Pas TPB aku gini. Karena ini statusnya lagi COVID, jadinya lebih ditekanin aja ke keuangan orang tua kalian. Kalian boleh ceritain sedikit sih tentang latar belakang background keluarga kalian tuh gimana. Jadi misalnya pas pandemi ini keluarga saya terdampak ekonominya. Cuman kalian bisa lebih spesifik. Misalnya orang tua kalian biasanya penghasilannya segini, tapi ini cuman ngandelin gaji pokok doang kah, atau gimana, atau enggak orang tua saya kemarin kena PHK, pokoknya something like that lah. Kalian tuh harus bisa menjelaskan sejujur mungkin, tapi bukan bikin skema seakan-akan aduh kayak aku harus banget dapet yang aku harus buat cerita sesedih mungkin. No, jangan kayak gitu ya. Maksud aku, kalian ceritain sejujurnya aja. Nah, emang orang tuaku keadaannya kayak gini, keadaan keluarga saya kayak gini. Misalnya saya punya 3 adik yang masih harus sekolah, dan 3-tiganya ini sebenarnya nggak bisa minta keringanan beasiswa. So, saya in charge untuk mengajukan keringanan beasiswa. Kalian bisa banget kayak gitu. Kalian ceritain aja parents-nya atau orang tuanya ada yang udah nggak ada. Nah, kalian boleh tuh ngejelasin lagi. Kayak misalnya karena si ayah atau ibu sudah tidak ada, jadinya single parents yang harus kayak gini-gini dengan pendapatan sekian. Kalian boleh ngomongin kayak gitu. Nah, terus juga kalian bisa nih ceritain juga misalnya gimana cara kalian survive di tengah pandemi. Karena kan waktu aku case-nya semester 4 itu, aku udah menjalani pandemi 1 tahun ya. 1 tahun, karena di semester 2 pertengahan aku udah balik ke rumah. Nah, kalian juga bisa bilang kayak waktu kesulitan ini tuh kalian cara overcome-nya gimana, dan kalian memanfaatkan misalnya dikasih subsidi kuota yang kayak kalian tahu dari Kemendikbud kan waktu itu ada, kalian memaksimalkan itu. Pokoknya kalian ceritain sejujur-jujur mungkin. Kalau misalnya untuk adil atau enggaknya itu biarin panitia nanti yang menentukan. Kan juga kan kita nggak bisa ya bilang kayak case aku adil gak ya gitu, kayaknya aku terlalu gimana. No, itu biarkan mereka yang
menentukan. Kalian cukup mengetik itu dengan secara jujur dan ya memang keadaannya seperti ini. Kayak gitu ya. Semoga membantu. Aku nggak bisa bilang specifically formatnya gimana karena pasti setiap orang juga bakalan beda. Cuman buat aku, kalau misalnya untuk yang masa-masa pandemi ini, sistemnya rekomendasi teman itu sebenarnya bebas banget. Gak ada persyaratan mengenai harus teman sejurusan, harus teman himpunan, harus ada kakak tingkatnya, harus ada cewek, gak boleh cowok semua gitu. Pokoknya as long as mereka masih terdaftar sebagai murid di ITB, itu masih boleh. Pertama teman satu himpunan, kedua aku minta tolong sama kakak tingkat, yang ketiga aku minta sama temen aku waktu TPB, yang sekarang tuh gak di satu jurusan sama aku, gak di satu himpunan sama aku. Kalau kita mengajukan di mereka, nanti kan bakal keluar namanya siapa. Nah nanti di kolom mereka itu adalah ada rekomendasi teman. Jadi mereka tuh ntar bakal isi nih rekomendasi teman. Pada halaman ini Anda dapat merekomendasi teman atas keinginan yang nggak bisa dilihat sama teman. So it means itu bersifat privacy. Kalau misalnya aku mengajukan si A, tapi menurut A kayaknya dia nggak pantas deh gitu. Nah mungkin ya. Tapi seharusnya teman suportif ya. Cuman kalau misalnya ada yang case kayak gitu, mereka bisa menolak. Dan selanjutnya adalah catatan. Nah catatan ini tuh tidak bersifat wajib. Jadi kalian mau isi catatannya sebagai teman yang diajukan, sebagai teman aku ini case-nya, mau kalian kasih catatan boleh, mau enggak juga boleh. Karena aku pernah minta tolong kakak tingkat dan nggak ngasih catatan pun tetap bisa gitu. Cuman kalau misalnya emang menurut kalian nih, kalian kan udah kenal banget sama temen yang merekomendasiin kalian gitu ya. Misalnya kalian udah kenal banget sama aku yang aku minta tolong rekomendasiin, kalian misalnya mau nambah catatan. Menurut saya dia benar-benar membutuhkan karena kondisi keluarganya seperti ini, blablabla. Karena kenapa dimintanya untuk teman yang dekat sama kalian? So mereka tuh bisa jujur gitu loh saat diminta rekomendasi, kalian tuh tahu benar-benar keadaan mereka tuh gimana. Jadi itu salah satu poin pertimbangan dari panitianya juga. Oh bener ya, dari ketiga temannya yang direkomendasiin ini ternyata dia memang benar-benar membutuhkan, kayak gitulah. Dan 3 ya teman ya yang direkomendasiin by the way. Terus juga kalian harus ngelengkapin data ekonomi, data ayah, data ibu. Sebenarnya untuk data ekonomi ayah sama ibu ini tuh, ketiga data ini kalian tuh udah dari awal ngisi. Seingat aku, dari awal kalian bikin account si sistem informasi akademik ini tuh kalian udah isi. Ini tuh cuman kayak untuk make sure aja apakah ada perubahan. Misalnya dari orang tua kalian awalnya penghasilannya misalnya 3 juta, terus tapi bulan ini tuh cuma 1 juta doang, jadi kalian mau ubah. Kita ngomongin worst case ya, misalnya pas kalian mau ngajuin keringanan ini, salah satu parents kalian ini tuh ada yang meninggal dunia. Nah kalian bisa centang masih hidup atau tidak. Terus selanjutnya adalah upload dokumen penting. Dokumen pentingnya itu ini apa aja? Yang pertama adalah kartu keluarga. Oke, abis kartu keluarga, selanjutnya itu ada surat keterangan penghasilan orang tua atau wali. Kalau untuk surat keterangan penghasilan orang tua atau wali ini tergantung sih kalian orang tuanya kerja di perusahaan kah atau jadi kayak orang-orang penting di daerah kalian, kayak misalnya RT, RW, camat, kades, RT, RW dan lain-lain. Kan biasanya ada surat dari kelurahan gitu, kalian bisa minta ke adminnya. Nanti kalian bakalan dibuatin surat, misalnya nama ayahnya siapa, jabatannya apa, gajinya berapa. Kalian bisa minta tolong ke situ. Kalau untuk orang tua kalian yang kerja di perusahaan, menurutku itu jauh lebih gampang karena bisa dari perusahaan itu kalian bisa minta kayak perinannya juga, sama sih sebenarnya, kayak namanya, terus misalnya statusnya sebagai apa dan berapa gajinya. Terus yang ketiga itu adalah SPT pribadi pajak penghasilan terakhir. Kalian yang bingung nih kayak suratnya gimana, kalian bisa banget langsung Google aja. Misalnya contoh surat si tadi pribadi pajak penghasilan terakhir tuh suratnya kayak gimana, terus keterangan penghasilan orang tua atau wali gimana. Kalau kartu keluarga kan nggak usah dicari gitu kan. Lanjutnya yang keempat itu adalah foto tempat tinggal. Foto tempat tinggal ini tuh waktu aku pernah banget awal-awal di semester 1 itu dikasih tahu kalau bisa tuh fotonya sejelas mungkin dari tampak depan. Dan waktu itu cuma diminta 1 foto doang. Gak waktu itu sih, bahkan sampai sekarang pun cuma 1 foto. Jadi kayak foto rumah kalian dari depan. Waktu itu aku juga buka pagar. Terus kalau misalnya rumahnya yang tingkat, mungkin bisa kayak agak jauh gitu kali ya ngambil fotonya, jadi kelihatan tingkat rumahnya tuh berapa. Pokoknya sebisa mungkin gambarnya jelas, jangan terlalu banyak halangan, jangan di depan rumah kalian ada mobil berjejer jadi ketutupan semua, jangan gitu loh. Jadi kalau bisa tuh mereka ngelihat rumah kalian dengan jelas. Oke? Intinya kayak gitu. Selanjutnya adalah tagihan pembayaran listrik. Kalau untuk tagihan pembayaran listrik itu kalian bisa download aplikasinya PLN. Kalau aku nggak salah ingat ada. Jadi nanti tuh kalian bakalan buat account. Aku lupa sih prosedurnya gimana. Tapi di tagihan pembayaran listrik itu nanti ada keluar gitu. Nanti bakalan ada di kayak menunya gitu. Bulan ini pembayarannya berapa, bulan sebelumnya berapa. Nanti aku bakalan insert juga. Ini salah satu contohnya. Kayak waktu itu aku pernah pakai aplikasi biar lebih gampang, karena sebelumnya aku cuman kasih bukti transfer pembayaran listrik bulan ini doang yang biasanya kalian bayar. Kalau orang tua aku tuh biasanya lewat dari bank, jadi nanti dia ada histori penggunaannya tuh tiap
bulannya gimana. Jadi ada bulan tagihan, rupiahnya, KWH-nya. Yang selanjutnya itu adalah tagihan pajak bumi dan bangunan. Ini kan bisa minta aja ke orang tua kalian. Orang tua kalian pasti kan bakal ngebayar juga kan, dan ada si buktinya itu. Nah, kalian bisa langsung foto. Aku sih lebih nyaranin kalian buat kayak di scan gitu sih. Jadi lebih jelas gitu, tulisan-tulisannya lebih kebaca. Soalnya kalau foto kadang-kadang suka agak geburem gitu kan. Apalagi kalau di punya aku tuh warnanya kayak coklat orenan gitulah. Terus selanjutnya adalah surat keterangan pensiun. Nah, kalau orang tua kalian udah nggak bekerja lagi di perusahaan, itu bakalan ada surat keterangan pensiun gitu kan, namanya siapa, terus kayak pensiun atau mengundurkan diri atau gimana-gimana. Nah, itu kalian bisa langsung masukin si suratnya itu. Dan selanjutnya adalah surat pernyataan orang tua atau wali. Sebenarnya agak sedikit berbeda sih sama yang sebelumnya, sama si cicilan. Karena kalau cicilan itu kan suratnya kalian download nih. Terus pas kalian download, itu bakalan ada tulisan kayak cicilan kayak tadi aku bilang 2 kali, 3 kali. Kalau ini case-nya aku beneran buat sendiri. Jadi aku search di Google, gimana sih contoh surat pernyataan orang tua wali. Pokoknya kayak aku search bla 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 bla, terus kira-kira aku buat bakalan kayak gini. Secara garis besarnya, kalian harus cantumin nama anak kalian. Nama anaknya. Kalian harus cantumin nama kalian, NIM kalian, jurusan, dan lain-lain gitu lah ya. Terus abis itu kalian juga cantumin informasi tentang orang tua kalian, misalnya nama ayahnya atau ibunya, orang tua dari bla 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 gitu. Dan ada sedikit inilah deskripsinya. Kalian bisa search di Google banyak banget pokoknya. Selanjutnya adalah kartu Indonesia Pintar. Buat kalian yang punya kartu Indonesia Pintar, kalian bisa langsung masukin. Karena aku nggak punya, jadi aku nggak masukin. Pokoknya nanti bakal ada tandanya deh. Kalau kalian udah upload, bakal ada centang hijau. Kalau kalian nggak upload, nanti akan ada X merah. Oke, itu udah tandanya udah ke-upload. Bukan udah ke-verify. No, ke-upload aja. Nanti ada kolom verifikasi di sebelahnya. Kalau untuk kolom verifikasi ini, kalau misalnya kartu keluarganya udah sesuai dan bisa mereka baca, mereka bakal kasih centang. Tapi kalau misalnya ada salah satu dokumen yang menurut mereka ini harus diganti atau tidak sesuai atau tidak tepat, nanti bakal ada X. Nah, nanti kalian bisa lagi untuk mengupload ulang. Dan selanjutnya itu adalah 2 dokumen penting. 2 dokumen penting ini tuh sifatnya optional. Kalian boleh kirim 1 boleh kirim 2 boleh. Sebenarnya boleh nggak kirim juga boleh, tapi sebaiknya sih dimaksimalkan untuk dikirim supaya lebih meyakinkan panitianya yang mengecek lah gitu. Sebenarnya untuk dokumen pendukung ini tuh nggak ada syaratnya harus apa, kewajibannya apa, nggak. Tapi salah satu contoh yang pernah dikasih itu adalah surat misalnya pernyataan hutang. Kalau orang tua kalian misalnya punya hutang sama siapa-siapa, definisinya bukan siapa-siapa sih kalau menurutku ya. Kayaknya sih kalau orang tua kalian punya hutang sama perusahaan atau utang sama bank, nah itu misalnya bisa dimasukin. Terus dokumen-dokumen penting lagi yang misalnya surat kemiskinan misalnya tuh ada, nah itu boleh. Terus surat apa lagi ya? Banyak banget sih. Awalnya juga aku bingung banget kalau misalnya orang tua kalian yang nggak punya surat-surat kayak gitu mau ngasih surat apa. Kalau misalnya orang tua kalian yang misalnya kerjanya serabutan, nah kan pendapatan tiap bulannya nggak menentu. Mungkin bisa dibantu dengan kayak uang tabungan, oh sebulan ini dapatnya sekian, just to make sure. Udah sih sebenarnya itu doang. Kalian bisa upload, nanti kalian tinggal pilih jenis dokumennya apa. Kayaknya sih kalau bisa gambar aja deh. Menurutku gambar tuh udah cukup deh, nggak harus di PDF-in gitu. Terus kalau misalnya tanya apalagi, mungkin kalau kalian punya pertanyaan mengenai UKT ini, kalian boleh komen di bawah. Siapa tahu aku bisa bantu dan aku bisa jawab juga. Segitu aja sih sebenarnya untuk si keringanan UKT/cicilan/ beasiswa, pokoknya banyak lah inilah. Pokoknya tentang dunia per UKT-an. Oh ya, semoga video yang aku buat juga jelas ya. Jadi kalian gak bingung gitu kayak skema-skemanya. Dan jangan lupa juga kalau misalnya kalian anak ITB, tanggal 13 sampai 23 Desember dibuka keringanannya. Nah, semoga video ini juga membantu buat kalian yang masih bingung aku harus gimana. Nah, ini sih sebenarnya tujuan aku buat video ini. Aku juga bakal upload as soon as possible. Mungkin aku bakalan upload di hari Selasa atau Rabu, karena kan tanggal 13 hari Senin. Tapi semoga banyak insight-insight yang bisa kalian dapetin. Kalau misalnya kalian non ITB pun juga pasti awal-awal semester bakalan ada keringanan. Begitupun di universitas lainnya sepertinya juga sama. Kalian tinggal ikutin aja nanti prosedurnya gimana. Semoga tips-tipsnya juga membantu. Segitu aja video aku hari ini. Thank you so much guys for watching. I'll see you guys on my next video. Bye!